Assalamualaikum teman-teman, kita lanjut ya. Ini video yang kedua dari serial tentang data validation atau validasi data. Data validasi atau data validation ini biasanya difungsikan untuk umumnya ya, paling tidak ada dua fungsi, yaitu fungsi validasi dan juga sebagai drop down list ya, kurang lebih seperti itu. Nah, video yang kedua ini akan membahas tentang validate sama drop down ya, biar bisa mudah-mudahan ya bisa membantu teman-teman untuk aplikasinya sebenarnya data validasi ini untuk apa saja ya. Oke. Yang pertama kita tentang data validation dulu. Jadi namanya validasi, jadi memang digunakan untuk memvalidasi sel yang kita kehendaki. Sebagai contoh misalkan begini teman-teman ya. Saya akan memvalidasi di kolom A ini, misalkan A4 sampai A20 deh, atau mungkin seterusnya ya. Ini sebagai contoh saja. Saya akan memvalidasi semua yang di entry di sini harus merujuk kepada daftar part number atau customer ID yang ada di sini ya. Nah, ini saya bisa menggunakan seperti yang kemarin sudah kita jelaskan ya, data validation. Bagi teman-teman yang belum melihat video saya yang pertama, silahkan nanti dilihat ya, biar langsung nyambung. Ini saya tidak membahas ulang, saya klik di sini, saya ambil data dari sini, dari sana, kemudian saya sorot ke bawah. Saya hilangkan referensi barisnya sehingga kalau ada penambahan part baru akan tetap tertangkap ya. Oke, saya klik OK. Kemudian saya tidak akan menampakkan tanda drop down list ya. Kalau tidak sesuai dengan data ini akan di reject. Oke, saya save. Ya. Nah, dengan demikian walaupun sini tidak ada pertanda apa-apa, saya tidak akan bisa memasukkan angka suka-suka. Teman-teman coba saya akan entry 4, 5, 6, 7 ya. Begitu saya enter, maka dia akan menolak. Jadi data yang dimasukkan di sel A4 ini melanggar data validasi gitulah. Nah, ini ada pelanggaran, ini kena pasal nanti teman-teman ya. Oke, kita tutup ya. Oke. Nah, dengan adanya validasi ini akan sangat membantu kita misalnya ya, kalau kita double klik teman-teman. Nah, di sini ada list atau daftar yang merujuk kepada referensi sumbernya, yaitu tadi asalnya dari sini gitu. Sehingga yang bisa dimasukkan di sini hanya yang sudah terregister di sini, misalkan seperti ini. Atau teman-teman bisa mengetik dengan huruf depannya saja. Kalau matching dia akan kelihatan. Kalau saya ketik A, oh ternyata ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 item yang dimulai dengan A ya. Seperti ini. Dan ini semuanya unik. Kalau saya tekan B, oh ternyata ada BH, maaf ya, ada BH, ada BS juga. Ada BM juga nggak apa-apa ya. Kemudian ada kalau C, nah ternyata juga ada CV 12805, kemudian D juga ada, kemudian terus E, nah ada juga. Sehingga dengan cara seperti ini, semua data yang dimasukkan di sini sudah melalui verifikasi, ya, gitu. Nah ini tentunya juga bisa digabungkan dengan fungsi-fungsi ataupun formula yang lain. Sebagai contoh, kalau misalkan saya begitu ketik part number di sini, kemudian di sini muncul sub kategorinya, bisa juga teman-teman bisa menggunakan VLOOKUP ya. Bagi yang belum familiar dengan VLOOKUP, teman-teman silahkan melihat serial video saya sebelumnya. Misalkan saya mau VLOOKUP yang ini, kemudian saya koma, saya ngambil datanya dari sini teman-teman ya. Nah dari sini, kemudian sampai misalkan kolom Hasanah, tapi saya hilangkan referensi barisnya, koma, subkategori berarti ada di kolom kedua ya. Nah, nomor kolom ke kanan ini teman-teman bisa menggunakan angka atau di hardcode seperti ini, atau sesuai dengan judul kita dengan menggunakan match. Sekali lagi teman-teman nanti bisa melihat referensi video saya sebelumnya ya. Oke, begitu saya tekan enter, maka dia akan seperti ini ya.
Nah, biar dia bisa langsung ke bawah sana, ya, biar langsung ke bawah, satu formula tapi ke bawah, ini akan lebih fleksibel kan? Itu kita bisa menggunakan array formula. Kalaupun tidak menggunakan array formula, teman-teman bisa tinggal di double klik atau di copy ke bawah seperti ini. Cuman persoalannya ya, kalau misalkan di baris ke-7 ini saya insert baris kosong seperti ini teman-teman. Nah, di dalam data validation di sini akan tetap tervalidasi. Jadi kalau misalkan saya ketik misalkan Z di sini, ternyata ada part number Z juga. Begitu saya klik di sini, ini berarti walaupun saya insert baris, dia masih tetap bekerja data validasi tadi. Tetapi di sini tidak ada rumusnya, makanya di sini kosong. Nah, untuk menyiasati ini, kita coba hapus saja ya, seperti ini. Kita menggunakan array formula. Bagi teman-teman yang belum familiar dengan array formula, juga silahkan lihat video saya sebelumnya, kami sudah pernah membahasnya. Array formula berarti ini harus berdasarkan kolom seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian ini saya lock saja dengan F4 seperti ini. Kemudian saya tekan Ctrl Shift dan Enter. Perhatikan di depannya sudah ada array formula ya. Begitu saya tekan Enter, nah maka otomatis dia sudah akan mencari pencocokan ya, pencocokan ke sebelah kirinya ya. Kalau sudah ada isinya, maka dia akan isi description di sini. Kalau misalkan di sini saya ketik apa ya, misalkan huruf K ada nggak ya? Oh ada juga ya, K. Di sini akan langsung muncul. Cuman yang menjadi persoalan kan ini ada NA gini teman-teman. Ini artinya apa? Artinya did not find any value. Jadi VLOOKUP ini tidak menemukan nilai gitu. Nah untuk menyiasati ini, teman-teman bisa ditambahkan formula di sini. Jadi if NA, kita dulu pernah bahas juga ya, atau FNA begitu, dalam kurung, koma, misalnya ketika ketemu error ini, NA itu atau tidak menemukan data, kita kasih kosong saja seperti ini ya. Kemudian saya enter, maka NA-nya sudah hilang. Ya, itu teman-teman ya. Lebih gampang kan? Nah, kita tes sekarang. Saya di kolom 5 ini saya insert baris ya. Di sini memang masih kosong ya, tetapi coba saya isi di sini misalkan yang berawal huruf W ada nggak ya? Oh, W kayaknya nggak ada ini ya. Kemudian huruf Q, oh nggak ada juga. Huruf T, oh ada ini, ada ya. Misalkan TS, nah seperti ini. Nah ini langsung keluar, ya. Jadi dengan seperti ini, maka dua kolom ini akan semuanya bekerja karena ini kita menggunakan array formula sehingga walaupun ada penambahan baris, ini tetap akan bekerja. Kemudian jika tidak ketemu dia kosong ya. Adalah ini if NA tadi, serta ini kita tadi sudah validasi sudah validasi dengan data validasi itu. Oke. Nah, kemudian yang ke sana teman-teman juga bisa ini ya, bisa apa namanya, ditarik ke sana juga boleh lah ya. Misalkan kemudian saya enter, kemudian ini akan saya copy ke samping kanan. Nah, seperti ini. Semuanya akan sama, karena apa? Karena masih mereferensi ini nomor kolom yang sama. Kalau ini saya ganti 3, nah, oh maaf salah ganti teman-teman. Ini tadi 2 benar di sini. Yang ketiga berarti yang sini ya. Ini yang ketiga. Nah, seperti ini. Kemudian ini berarti kolom yang keempat. Kalau pakai angka memang harus manual gini teman-teman ya. Tetapi kalau teman-teman menggunakan fungsi match itu akan sesuai dengan judul yang ada di atasnya sebagai judul kolomnya. Sekali lagi teman-teman bisa mereferensi ataupun melihat video saya sebelumnya ya. Nah, misalkan seperti ini ya. Jadi dengan mengentry di sini misalkan ini ada F, nah gini lainnya sudah pada nol semua. Ini berarti sebagai data validasi. Ya, begitu juga seperti yang kemarin sudah kita bahas, itu bisa memvalidasi tanggal dan seterusnya ya. Contohnya untuk validasi seperti ini.
Nah, yang berikutnya kita coba akan bahas tentang drop down list. Oke, kita akan mencoba membuat drop down list di sheet di sini ya. Saya klik di sini. Nah, sebagai contoh saya akan membuat drop down list dari cell reference juga, data, kemudian data validation, kemudian juga list from arrange, kemudian saya klik di sini. Saya pilih dari sumbernya data di sini ya. Kemudian ini saya geser dulu biar kelihatan. Saya akan memilih dari region ya. Dari kolom nah dari sini ya. Dari E3 sampai misalkan ke bawah deh ya. E3 sampai E gitu ya. Oke. Kemudian kalau tidak cocok nanti di reject ya. Tetapi saya akan membiarkan biar ada tanda bahwa itu adalah drop down list ya. Oke, begitu saya save, kita lihat di sini, maka akan muncul tanda seperti ini. Begitu saya klik, ini ada pilihan South, West, Central, dan East. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini sebenarnya data tadi berasal dari sini. Nah, untuk mengingatkan lagi bahwa walaupun ini West ini diulang beberapa kali, kemudian Central juga beberapa kali, tetapi dalam drop down list di sini otomatis dia akan dibuat unik, cuman diambil satu-satu saja. Nah, fungsi ini juga bisa kita padu dengan formula-formula yang lain. Kalau misalkan saya memanggil is, kemudian semua data yang regionnya is, ini saya taruh sini ya teman-teman ya. Nah, misalkan gini, region, ini ya. Gini saya kasih warna biar sedikit berbeda ya. Nah gini, ini region. Kalau saya pilih West, maka semuanya akan muncul West. Kalau di sini tadi kan kita menggunakan fungsi tambahan atau perpaduan antara validasi dengan VLOOKUP. Kalau di sini saya akan menggunakan fungsi filter. Nah, teman-teman yang belum familiar juga dengan filter, silahkan lihat lagi video saya yang sebelumnya. Saya sudah pernah membahas sebelumnya ya. Jadi kita ketik filter, misalnya seperti ini. Nah, kalau teman-teman lupa, filter itu sebenarnya prinsipnya hanya range kemudian expression gitu ya. Kalau lupa klik di sini. Nah, ini ketemu. Filter isinya adalah range sama kondisi ya atau expression. Oke. Nah, range-nya adalah datanya katakanlah misalkan ini tadi apa judulnya teman-teman? ID ya. Jadi kita mulai dari sini deh ya, dari ID ini kemudian sampai ke sana, kemudian sampai ke bawah ya. Saya hilangkan apa namanya barisnya biar tidak dibatasin. Kemudian yang kedua adalah expression. Expressionnya di mana saya mau G4 ini sampai G paling bawah sana ya. Maksud saya itu D ya. D4 sampai D bawah sana itu sama dengan yang ada di kita tentukan di sini, sama dengan di B2. Oh, B1 maksud saya ya. Kalau misalkan saya enter seperti saya kurung tutup kemudian nanti saya enter, kita coba teman-teman ya. Nah, ini dia akan menampilkan ataupun memfilter data dari A4 sampai G. Ini saya lock ya teman-teman ya. Nah, seperti ini, A4 sampai G. Kemudian expressionnya apa? Jadi yang difilter itu apa? Yang difilter adalah kolom D4 sampai D ya. Artinya kolom D4 ke bawah itu nilainya sama dengan B1 yang ada di sini ya. Ini juga saya lock ya, ini ya. Nah, gini. Sehingga kalau ini saya rubah, ini West, misalnya South, ya misalkan gini, dia akan muncul ini. Kemudian kalau misalkan East, dia akan muncul East. Kalau misalnya Central, dia juga akan muncul Central, ya. Nah, cuman ini datanya tidak terlalu banyak teman-teman ya, karena saya mereferensikan ke data yang hanya sedikit ini. Coba saya akan rubah sumber datanya ke data 1 ya, biar isinya agak banyak ya. Coba, nah ini jadi hasilnya akan lebih kelihatan agak banyak ya. Nah akan seperti ini. Kemudian kalau ini misalnya tadi South, itu juga banyak.
kemudian ini sentral, ini juga banyak. Nah, sekarang kalau misalkan saya mau dua pilihan ya, jadi ada region, kemudian ada state. Nah, gimana nih? Jadi expressionnya ataupun apa namanya, syarat filternya yang difilter di sini itu ada dua. Sebagai contoh misalnya ya, saya juga akan membuat di sini. Itu data, saya data validation, kemudian letaknya di sini ya, kemudian saya mengambil dari data 1 ya, dari data 1 saya geser sedikit, saya mengambil dari state ya, dari 3 sini sampai ke bawah sana ya, artinya D3 sampai D gitu ya. Oke, kemudian saya reject jika tidak cocok, kemudian terus ini biarin ada ya, kemudian saya save. Oke, kita lihat ke sini, ini udah ada tandanya. Kemudian ini adalah region, maaf ini berarti tadi state ya. Nah, gini. Yang state misalnya kita kasih warna sedikit beda ya, biar. Nah, seperti ini. Ini state, ini adalah regionnya. Jadi kalau saya klik west, di sini muncul west. Tetapi saya juga pengen bahwa ini state-nya juga menjadi pertimbangan di dalam filter. Oke. Cuman mestinya teman-teman ya, sebentar ini saya lebarin dulu sedikit ya. Nah, seperti ini. Mestinya kalau saya ketik west ya, west, mestinya hanya beberapa yang state-nya itu termasuk wilayah west gitu kan. Kalau ini kan masih semuanya ya, semuanya. Sehingga akan jadi aneh nih gitu. Kita buktiin aja ya, misalkan katakanlah gini dulu deh, kita tambah ya. Di dalam formula di sini expression-nya adalah ini ya, sama dengan ini. Saya copy saja, nanti tinggal kita edit, kita rubah teman-teman ya. Kemudian saya koma, saya Ctrl V seperti ini. Sementara yang state ini tadi ada di kolom D ya teman-teman ya, di kolom D. Kembali ke sini, ini saya rubah jadi kolom, ini kolom D sampai dengan D, artinya kolom D ke bawah. Ini bukan B1 tetapi B2 ya, posisinya ini state-nya di B2 sini, yang divalidasi B2. Saya rubah B2 seperti ini. Nah, ini tidak ada ini ya. Ini tidak ada yang match ya, masalah NA dan sebagainya nanti bisa kita atasi ya, nggak masalah. Nah, sekarang kalau saya klik California, karena West ini adalah termasuk wilayah California, maka dia akan muncul ya. Jadi ini seperti done. Jadi regionnya West, state-nya hanya California saja. Tetapi kalau ini tadi tidak ada pilihan, tadi kan semuanya yang wilayah West kan muncul semua. Nah, idealnya mestinya begitu diketik West, maka yang ada di state kan mestinya yang masuk wilayah West saja kan. Nah, saya akan kasih contoh di sini teman-teman ya. Jadi, kalau ini West, maka yang di state-nya khusus West. Saya akan sebagai contoh filter di sini ya. Saya akan filter ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian saya mau mengambil state ya dari sini. Kemudian sampai ke bawah sana ya, nah seperti ini aja, koma, di mana state-nya, sebentar, state, mulai dari atas teman-teman ya, saya kembali ke atas, di mana ini sampai ke bawah sana sama dengan di mana tadi B2 ya, nah, di sini kan, oke, kalau saya enter. Oh, ini maaf, ini tadi sampai A saja. Sebentar, datanya 3 sampai dengan E sama dengan B1. Nah, gini. Maksud saya itu gini ya. Mohon maaf ya. Nah, kalau saya pilih West, kalau saya pilih Central misalkan, maka hanya Texas, hanya Wisconsin, hanya Illinois maksud saya. Illinois, Texas dan seterusnya. Cuman ini kan masih berulang teman-teman ya. Biar tidak berulang, biar lebih simpel, saya akan tambah satu statement di sini namanya unique.
seperti ini ya. Kemudian saya kurung buka, saya kurung tutup di sini. Maka dia hanya menampilkan yang unik saja. Sehingga kalau saya West, dia akan menampilkan West, kemudian East, dia akan menampilkan negara-negara bagian di East saja ya. Biar tidak kepotong, ini saya pindah teman-teman ya. Misalkan saya pindah ke sini deh. Nah, seperti itu ya. Kalau saya pilih South, akan itu keluar, kemudian East juga akan keluar. Nah, dengan cara seperti ini idealnya data validasinya kita rubah ke sini saja gitu ya. Ini kan sebagai contoh ya. Ini data validasi. Kemudian saya rubah yang tadinya mengambil dari data, ini akan saya rubah, saya mengambil data ya. Saya hapus saja, saya ngambil data dari sini aja deh. Ya, gitu. Sampai I-nya ya, ini kan I ya. I4 sampai I ke bawah sana. Seperti ini. Oke. Nah, kalau ini saya save, maka begitu saya milih East, mestinya di sini nanti yang muncul hanya yang East saja kan. Ini menjadi invalid karena California itu tidak ada di negara bagian East sih, dia akan di tepi barat ya. Mestinya dia akan di West. Jadi yang di East itu ada New York misalnya. Nah, gini. Jadi begitu kita klik yang ada, maaf ya. Begitu kita klik misalkan West, kita klik di sini nih, kita lihat ya. Yang ada adalah California, ada Washington, jadi tidak semuanya muncul. Jadi hanya yang berkaitan sama daerah West, maka di sini muncul ya. Misalnya ini Colorado. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oke. Nah, kalau misalkan ini saya rubah yang sentral ya. Sentral, maka ini nggak ketemu nih, karena sentral carinya Colorado nggak ketemu ya. Nah, ini mestinya baru dipindah nih, misalkan di di Iowa. Nah, gitu muncul. Nah, tadi untuk menyiasati biar tidak ada error-error seperti ini. Jadi kalau misalkan tidak ketemu ya, teman-teman bisa di filter gini. Sebenarnya tidak dikasih jarak nggak apa-apa teman-teman. Saya sering ngasih jarak gini biar lebih mudah dipahami, biar terpisah dari yang sudah ada di sini formulanya gitu ya. Jadi misalkan if error, nah itu sudah nongol nih. Udah tahu kalau ini error ya. Error, maka ngapain kalau statement yang ada di dalam sini error, gimana nih perintahnya? Saya koma, saya minta dikosongkan saja seperti ini ya. Oke, nah jadi kalau misalkan error dia akan kosong gitu ya. Karena ini mesinnya harus misalkan gitu Florida, baru dia nongol karena Florida itu termasuk bagian selatan. Itu teman-teman ya. Ini misalkan saya rubah ke West. Nah, kosong nih. Ini juga nggak boleh nih milih Florida karena dia tidak di bagian West. Pilih di misalkan di Arizona. Gitu. Jadi ini akan menjadi drop down list ya, yang bisa berdiri sendiri ataupun ini dependent. Jadi ini bergantung kepada di sini. Kalau ini misalkan West, maka di sini hanya negara-negara bagian yang termasuk di West region. Kalau misalkan ini misalkan yang East, maka di sini hanya muncul jadi negara-negara bagian yang termasuk di East region gitu ya. Misalkan ini New York. Nah, gitu. Oke, teman-teman ya. Teman-teman nanti bisa mengembangkan sendiri ya. Untuk fungsinya itu memang sangat luas, jadi tergantung kebutuhan sama teman-teman. Jadi drop down list maupun data validasi ini bisa dikombinasikan dengan formula-formula yang lain untuk memudahkan pekerjaan kita ya. Mungkin gitu teman-teman ya. Jangan lupa subscribe dan berbagi sama teman yang lain, barangkali memang ini manfaat sama orang yang mungkin lagi membutuhkan ya. Oke teman-teman, untuk sementara begitu. Ikuti video saya selanjutnya. Ada pertanyaan ataupun komen silahkan tulis di kolom komentar. Dan perlu diingat teman-teman, untuk berbagi tidak menunggu kita harus pinter dulu. Demikian juga video saya. Kalau dirasa ini bermanfaat, minta tolong dibagi ke teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat bagi orang banyak. Oh, jangan lupa subscribe ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.